Come and fly away with me. 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 Oke, tadi kita udah ngebahas Suzuki XL7. Sekarang kita akan membahas saudaranya, yaitu Suzuki All New R3 Suzuki Sport yang hybrid tipe tertingginya dengan transmisi otomatis. Kita langsung bahas bagian depannya ya. Dan perbedaan di bagian depannya, sorry nih agak ada pita, jadi nggak apa-apa ya. Perbedaannya dibandingkan tipe GX, kalau yang tipe Suzuki Sport itu dia model grillnya itu saringan ya, saringan berwarna hitam. Kalau GX itu kan kombinasi warna chrome. Dan di sini di Suzuki Sport ini dia udah dikasih body kit nih, body kit bagian depan. Terus di sini juga ada daytime running light atau LED dan ada fog lamp ya. Fog lampnya masih bohlam biasa dan lampunya sudah menggunakan projector headlamp tapi belum LED. Bagian depannya udah itu aja. Sekarang kita ke bagian sampingnya. Spionnya dia masih sama seperti R3, masih sama seperti XL7. Terus ini masih ada logo VVT-nya, dan bagian sampingnya dibandingkan tipe GX perbedaannya dia sudah dikasih side skirt. Jadi kelihatannya lebih mewah. Dan pastinya sudah keyless entry juga untuk tipe GX dan tipe Suzuki Sport. Sudah dikasih chrome. Tapi belum ada talang airnya. Mungkin ini hanya display saja. Kalau kalau langsung di delivery mungkin udah dikasih talang air. Nah, bagian velgnya ini dia beda dengan tipe GX. Kalau bahkan dibandingkan Suzuki Sport yang sebelum hybrid, beda nih velgnya. Kalau yang sebelumnya kan sama kayak tipe GX ya, kalau yang Suzuki Sportnya. Nah, ini sekarang beda dengan tipe GX. Velgnya two tone juga. Ukurannya 15 inch, jadi lebih kecil dibandingkan XL7, dengan diameter 185/65 R15, menggunakan ban Dunlop NSF juga. Dan untuk Suzuki Sport dia di atasnya sudah dikasih spoiler, tapi memang belum ada shark fin antenanya ya. Tapi nggak apa-apa. Di sini sudah ada wiper dan tetap ada rear defogger, sudah ada high mount stop lamp. Dan lampunya kurang lebih sama kayak XL7 ya. Ya namanya juga satu basis. Di sini ada emblem Suzuki Sport yang artinya menandakan ini adalah tipe yang Suzuki Sport. Tetap ada kamera mundurnya, dan bagian belakang dia sudah dikasih body kit juga. Dan ini ada melambangkan tulisan hybrid bahwa ini adalah varian yang hybrid. Oke. Mungkin eksteriornya itu aja. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Ya. Oke, kita tutup dulu. Nah, ini baru jelas nih. Sekarang kita ada di interior Suzuki R3 Hybrid tipe Suzuki Sport. Secara interior dia masih sama seperti XL7, ya wajar, satu basis. Setirnya masih sama dan sudah dilengkapi dengan kulit. Di sini ada steering switch control buat audionya, dan R3 Hybrid sudah dilengkapi dengan cruise control. Dan head unitnya juga sama ya, dan model AC-nya juga masih sama, lengkap dengan rear wiper dan fitur autonya juga. Transmisinya juga sama, handbrake-nya juga sama, kecuali ini nih di R3 itu nggak ada console box, dan kursinya dia masih full fabric. Jadi nggak seperti XL7 ya, yang kombinasi antara kulit dan fabric. Ini masih fabric biasa. Dan di sun visor kanan dia tetap nggak ada kaca, dan lampunya juga masih kuning nih. Dan sun visor kiri ada kacanya, lengkap dengan hand grip model retract. Jadi sama seperti XL7. Kita buka dulu ya biar kelihatan. Di sini ada ini nih. Sorry kalau nggak kelihatan. Ada power outlet juga sama USB dan aux-nya. Di sini ada tempat taruh buat HP. Ada cup holder juga lengkap dengan ventilasi AC-nya, jadi sama, bisa mendinginkan minuman kalian. Oke, mungkin bagian depannya itu aja ya. Sama lengkap nih juga, udah ada Bluetooth buat telepon sama Bluetooth buat audionya. Dan di bagian door trim dia tetap ada auto folding mirror
lengkap dengan electric mirrornya juga, dan untuk pengunci pintu, pengunci jendela, dan untuk auto up and down dia masih sama di bagian driver aja, dan sudah keyless dan sudah start top engine juga. Dan ini juga ada idling stopnya nih kayak Honda Beat. Jadi kalau misalkan di lampu merah kita aktifkan, dia akan mati secara otomatis mesinnya. Ini ada parkir sensor, stability control, dan bisa mematikan DRL juga, bisa dinyalakan dan bisa dimatikan juga. Oke, bagian depannya mungkin itu aja. Kalau untuk posisi setir sama ya kayak XL7, dia bagian setirnya dia cuma bisa tilt doang, nggak bisa teleskopik, tapi tetap ada reclining, head adjuster, dan sliding. Sekarang kita masuk ke bagian belakang. Oh, bentar dikunci guys. Nah, duduk di bagian belakang kurang lebih sama kayak XL7. Posisi duduknya lega. Terus di sini tetap ada armrestnya. Bedanya cuma joknya aja yang belum kombinasi kulit ya. Dan di sini tetap ada power outlet, jadi kalian nggak perlu rebutan. Dan tetap ada seat back pocket di bangku baris ke depan. Cup holdernya tetap ada di belakang. Ini ada cup holder, ada 1 dan 2, ada 2 cup holder doang. Sekarang kita masuk ke bagian baris ketiga ya. Bentar ya. Yuk kita masuk. Untuk aksesnya sama ya, dia nggak bisa one touch tumble. Dah, kita pindah ke baris kiri aja. Nah, duduk di bagian belakang. Ini posisi paling mundur ya. Ya kurang lebih sama kayak XL7 sih. Untuk ruang kakinya lumayan ya, masih ada sisa sedikit sih. Dan untuk headroom itu masih tersisa sedikit juga. Dan di bagian belakang tetap ada cup holder 1 sama 2. Jadi di belakang ada 2 cup holder. Cuma di sini nih dia nggak ada soket 12 voltnya. Dan hand gripnya di bagian belakang itu dia malah fix. Dua-duanya juga fix. Oke, lanjut kita ke bagasi yuk. Oh ya, untuk bagian belakang dia tetap ada double blower ya. Oke, ini bagian bagasinya. Jadi sama seperti XL7 ya. Dia di bagian bawahnya tetap ada tempat penyimpanan di kedua sisi. Dan pelipatan kursinya juga masih sama seperti XL7. Dia bisa dilipat rata lantai. Cara melipatnya seperti ini. Nah, sama satu lagi. Nice. Jadilah bagasi yang rata lantai. Dan buat diriinnya itu sangat mudah banget caranya. Kita tinggal tarik ini nih. Dah, beres. Udah itu aja. Sekarang kita bahas mesinnya yuk. Dan ini tampak bagian belakang R3 Sport Smart Hybrid ya. Oke, secara dari mesin dia masih sama kayak XL7, 1500 cc, 4 silinder, tenaga 104 horsepower dan torsi 138 Nm. Tenaga itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi otomatis konvensional 4 speed dan 5 speed manual. Oke, sekian dari gue mengenai Toyota Suzuki R3 Sport Suzuki Sport Smart Hybrid ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian belum subscribe. Dan sampai jumpa lagi di review gue selanjutnya, dan thank you.